Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan surah Al-Bayyinah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lafal surah Al-Bayyinah, yaitu melafalkan dan menghafalkan surah Al-Bayyinah dengan baik dan benar beserta artinya. Bagaimana? Apakah soleh dan soleha sudah hafal? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kandungan surah Al-Bayyinah. Namun, sebelum kita membahas isi kandungan surah Al-Bayyinah, alangkah baiknya kita mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan turunnya surah ini. Ketika surah ini turun, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab. Mari kita perhatikan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, innallaha amaroni an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala wasammani qala na'am fabaka. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku agar membacakan kepada kamu surah Al-Bayyinah. Ubay berkata, Allah telah menyebut namaku? Beliau bersabda, ya. Ubay pun menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3525 dan Muslim nomor 1331. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada dua kelompok orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini. Siapakah mereka? Yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka yang menyembah berhala dan api, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Dan mereka enggan, tidak mau meninggalkan agamanya sebelum jelas bagi mereka perkara yang hak atau bukti yang nyata, yaitu datangnya seorang Rasul. Kemudian pada ayat kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang adanya seorang Rasul darinya yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Siapakah Rasul yang dimaksud di sini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu lembaran-lembaran apa yang disucikan yang dimaksud di sini? Yaitu Al-Quran yang mulia. Al-Quran telah tercatat di kalangan Mala'ul A'la di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Kemudian penjelasan ini dilanjutkan pada ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yaitu adil yang lurus, tidak ada kesalahan di dalamnya. Hal itu disebabkan Al-Quran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ayat 1-3 menjelaskan kondisi masyarakat saat itu. Mereka memerlukan risalah atau aturan baru
untuk mengubah kekafiran dan kemusyrikan dari ahli kitab yang telah memeluk ajaran Allah melalui para nabi dan rasul sebelumnya. Para ahli kitab sudah banyak yang menyeleweng dari ajaran para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian pada ayat keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan ahli kitab setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu datangnya seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Mereka justru berpecah belah ketika datang bukti yang nyata, yang mana bukti ini mereka tunggu-tunggu. Bukti itu telah mereka ketahui dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengingkari kitab-kitab yang telah mereka imani. Kemudian pada ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah para ahli kitab dan orang musyrik untuk kembali dari akidah yang menyimpang menuju akidah yang benar. Ya, yaitu akidah yang murni atau ketauhidan. Maksudnya, mereka disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus. Mereka diperintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sholat merupakan ibadah badaniyah yang paling mulia. Dan adapun menunaikan zakat merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Selanjutnya kita lihat pada ayat ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka telah mengingkari kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran, dan mereka akan berada dalam neraka jahanam, serta mereka kekal di dalamnya dan menjadi makhluk yang paling buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebaliknya pada ayat ke-7, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati mereka dan mengerjakan perbuatan baik untuk beribadah kepadanya. Mereka disebutkan sebagai makhluk yang paling baik. Apakah Ananda soleh dan solehah tahu apa balasan bagi makhluk yang paling baik, yaitu yang beriman dan beramal soleh? Mari kita lihat jawabannya di ayat ke-8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan memperoleh surga Aden di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup kekal di dalamnya. Mereka tidak akan terputus dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk surga dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun ridho terhadap balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya.
Dan pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa hanya orang yang takut dan takwa kepada Allah yang berhak memperoleh semua balasan itu. Mereka memperolehnya disebabkan pengabdiannya kepada Allah secara tulus dan jauh dari kesyirikan. Ananda soleh dan soleha, demikianlah akhir isi kandungan surah Al-Bayyinah. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ananda soleh dan soleha, setelah tadi kita mendengarkan dengan seksama penjelasan tentang isi kandungan surah Al-Bayyinah. Apakah Ananda soleh dan soleha sudah memahaminya? Dan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Kepada siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah membacakan surah Al-Bayyinah? Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 2 kelompok orang kafir yang disebutkan oleh Allah pada ayat pertama. Pertanyaan ketiga. Siapakah seorang Rasul yang dimaksud pada ayat kedua? Pertanyaan nomor 4. Apa balasan bagi makhluk yang paling baik, yaitu yang beriman dan beramal soleh? Dan pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan lembaran-lembaran yang disucikan? Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam belajar, dan yang terakhir, menjadda wajadah.